Jadi semua penyelenggara kegiatan statistik dia sebelum menyelenggarakan kegiatan statistik mereka harus meminta dulu rekomendasi dari BPS. Oke, selamat siang. Kembali berjumpa dengan saya Bowo di sini. Kita kejumpa lagi dalam podcast kesayangan saya sih sebenarnya. Podcast kesayangan kita semua lah di BPS 1506 Bincang Podcast Santai. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Mungkin sebelum kita memulai kebahasan yang lebih serius tapi santai, kita akan mulai dahulu perkenalan. Beliau ini adalah Mas Nova Mustafa. Mustafa Mas ya? Mustafa, Mustafa. Beliau dari BPS Provinsi Jambi. Saat ini jabatannya apa, Mas? statistisi ahli media. Statistisi ahli media. Media itu yang paling atas, Mas? Oh, masih ada di atasnya Oh, lagi. utama ya? Utama. Ya. Utama. Dikit lagi berarti. Itu pencapaian, guys. Jadi untuk tema kali ini sendiri kita akan membahas 3 persoalan yang punya korelasi sangat dekat. Yang pertama itu tentang satu data Indonesia, kemudian ada metadata dan evaluasi. Bisa evaluasi lah ya, mungkin ke statistik sektoral dulu. Sebelum ke arah situ, mungkin kita perlu definisi awal lah. Statistik sektoral itu yang gimana, Mas? Statistik sektoral. Kalau namanya statistik itu kan berdasarkan hasilnya ya, outputnya itu ada 3, ada namanya statistik dasar, sektoral, dan khusus. Mm-mm. Nah, kalau dasar ini yang menghasilkan kita nih BPS nih. Official statistik, Mas Ya, ya. kalau statistik sektoral itu yang penyelenggaranya nanti adalah KLDI, Kementerian Lembaga Dinas Instansi. Kalau kita di Pemda berarti OPD. Kalau statistik khusus nanti adalah hasilnya diselenggarakan oleh masyarakat, bisa akademisi, universitas, gitu, lembaga seperti itu. Nah, kalau kita ngomong statistik sektoral berarti statistik yang dihasilkan oleh OPD, dinas instansi. Oke. Seperti itu. Ini mungkin balik ke fungsi awal, Mas ya. Kayak BPS ini kan menurut tupoksinya kan kita sebagai pembina statistik nih. Iya. Nah, membina statistik ini cakupannya yang seberapa besar sih pembinaan statistik yang dilakukan oleh BPS nih? Ya, kalau dalam Perpres 39 sebenarnya kan amanahnya pembina itu ada tidak hanya BPS ya. Perpres 39 itu di situ diamanahkan ada yang namanya pembina data geospasial itu PIG, pembina data keuangan itu Kementerian Keuangan, dan BPS di situ ranahnya perannya yaitu sebagai pembina statistik, data statistik ya. Di situ siapa yang kita bina ya, kita yang bina seluruhnya penyelenggara kegiatan statistik, baik itu penyelenggara statistik sektoral tadi LDI maupun penyelenggara statistik khusus. Jadi memang tugas BPS di sini membina tidak hanya untuk statistik sektoralnya, namun kita juga membina untuk statistik khusus. Gitu. Seperti itu. Pembinaan ini maksudnya kita sebagai rujukan atau sarana konsultasi mereka nih, Mas? Sebagai rujukan statistik ya, sebagai tempat. Jadi kan rujukan iya, karena kan namanya sebelum mereka menyelenggarakan kita statistik, mereka harus meminta rekomendasi kita ya. Rujukan dalam penyelenggaraan tetap dari BPS, dan juga ya sebagai sarana konsultasi juga ketika mereka membutuhkan tentang ilmu statistik, sebagai salah satunya adalah di BPS. Apalagi sekarang peran kalau kita di BPS adanya PST ya, salah satu pelayanannya di PST adalah
layanan konsultasi statistik gitu. Oh, iya iya iya. Eh, untuk rekomendasi sama rujukan tadi itu, apakah itu sifatnya wajib? Ya, jadi semua penyelenggara kegiatan statistik dia sebelum menyelenggarakan kegiatan statistik mereka harus meminta dulu rekomendasi dari BPS terkait dengan kegiatan statistiknya seperti itu. Itu adalah wajib sebagaimana amanat di PP nomor 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik gitu. Untuk pelaksanaannya di lapangan ini apakah sudah sesuai dengan yang diamanatkan atau yang diharapkan? Ya pastinya kita punya produk ya, BPS punya produk rekomendasi statistik. Mungkin di luar sana kan belum pada tahu ya bagaimana Ya. orang jualan, ya pasti Mm-mm. kewajiban BPS melakukan pembinaan, kita tetap harus jualan kan. Mm-mm. Jualan itu kalau kita punya namanya rekomendasi statistik, kita jualan kepada teman-teman di OPD bahwa kita punya loh namanya rekomendasi statistik. Tujuannya adalah agar nanti penyelenggaraan statistiknya lebih akuntabel, lebih sesuai Oke. dengan proses bisnisnya, Ya. kemudian tidak terjadi duplikat kegiatan, redundansi ya dengan kegiatan yang lainnya. Ya Ya, kita ya. sebagai pembina kita tetap akan dalam kutip berjualan ya, bahwa kita punya produk rekomendasi statistik, karena kalau kita tidak pernah berjualan, mensosialisasikan bagaimana Mm-mm. mereka tahu bahwa mereka punya kewajiban untuk meminta rekomendasi ke kita gitu. Ya, ya. Itu seperti itu sih. Berarti harus memang benar-benar ada eh, suara dari kita sendiri juga Iya, ya, mensosialisasi ini sosialisasikan ya. ya, kalau bahasa mudahnya jualan itulah, karena kita ini kan produk daripada kita ya. Nah, ini kan mengenai tadi rekomendasi ini kan artinya kan seperti yang Mas Nova bilang barusan bahwa untuk menghindari duplikasi ini mereka diharapkan meminta rekomendasi dari kita. Berarti kan ini BPS punya punya database khusus ini. Apakah database ini nih sifatnya nasional atau daerah atau gimana? Ya, jadi untuk rekomendasi kita BPS sudah memfasilitasi dengan adanya aplikasi Romantik ya. Di Hmm, situ untuk hasil rekomendasi dan juga yang telah keluarkan ya. dikeluarkan oleh seluruh BPS Selindo seluruh Indonesia ada di situ. Kita bisa melihat apa saja rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh seluruh BPS Selindo yang telah dimintakan rekomendasinya. Bisa. Oh. Nah, kalau permasalahannya gini Mas, ini kan rekomendasi ini kan sebelum memulai kegiatan statistik. Iya. Nah, kalau misal ada kasusnya nih, mereka telah melakukan kegiatan statistik itu, apakah mereka masih bisa meminta rekomendasi gitu? Atau Jika memang kegiatan itu berkala ya, artinya berlanjut ya tiap tahun ya, artinya Heeh. kegiatan ini masih akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Kita dorong mereka walaupun sudah menyelenggarakan untuk tahun ini, kita dorong mereka untuk meminta rekomendasi statistik sehingga nanti hasil rekomendasi ini bisa digunakan untuk penyelenggaraan tahun yang mendatang. mendatang seperti itu. Oh, berarti nggak berlaku yang ke belakang ya? Berarti yang ke belakang nggak bakal Ya, masuk ke karena database gini ya? kalau misalnya dia survei sudah lewat gitu kan, dia hanya Mm-mm. survei yang berlangsung insidental sekali, baru dimintakan rekomendasinya, ya tidak ada manfaatnya kan, karena Mm-mm. kegiatannya sudah selesai kan. Kecuali jika kegiatan itu dilakukan secara berkala, akan dilakukan lagi tahun berikutnya, maka tetap kita dorong untuk diajukan rekomendasi statistiknya. Hmm. Berarti dalam rekomendasi ini maksudnya BPS juga merekomendasikan apa? Ada standar-standar khusus yang ditetapkan BPS nih untuk Ya tiap-tiap pasti kegiatan nih. ya, karena kan kita akan melihat kira-kira variabel yang digunakan apakah konsep definisinya sudah sesuai dengan SDSN ya, standar data statistik nasional, Mm-mm. apakah alur dalam penyusunan kuesionernya itu sudah sesuai kan. Mm-mm. Karena kita tahu kan kalau namanya alur penyusunan kuesioner pasti akan memperhatikan misalnya pengkodoannya ya, codingnya, Mm-mm. codingnya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum, apakah kuesioner yang dibuat itu mudah dimengerti oleh si pewawancara dan juga si responden, bahasa yang digunakan. Nah, seperti itulah nanti kita akan kita telah apakah sudah sesuai dengan standar
yang standar baku dalam penyusunan kuesioner maupun secara konsep definisi yang digunakan seperti itu. Nah, untuk yang standar bakunya nih Mas, apakah maksudnya calon pengaju rekomendasi statistik ini bisa mendapatkan sumber standar data ini selain dari BPS gitu? Adakah publikasi mengenai standar-standar baku untuk kegiatan statistik ini? Kalau standar itu kita mengacunya ke Perban ya. Jadi Perban nomor 5 tahun 2020 tentang standar standar apa? SDSN, standar data statistik nasional, kita mengacunya ke situ. Segala konsep dan definisi terkait semua variabel, semua indikator ada di SDSN itu. Jadi kita semua tinggal mengacu ke situ aja. Artinya memang kita tidak akan membuat standar baru gitu ya. Semuanya mengacu kepada Perban nomor 5 tahun 2021 itu. Berarti enggak, maksud saya nih, ini Perban ini mereka bisa peroleh, bisa download atau gimana Iya ya? bisa download Bisa ya? langsung di searching googling juga bisa di, di apa di Sirusa bisa juga di apa sirusa.tps.go.id bisa, Ya. atau teman-teman googling langsung Perban nomor 5 tahun 2021 juga bisa juga. Oke. Peraturan Badan Peraturan Pusat Badan Statistik Statistik ya. nomor 5 tahun 2021. Betul Mas ya? Iya. Eh, untuk rekomendasi statistik ini apakah maksudnya di setiap kabupaten kota, di setiap Badan Pusat Statistik provinsi itu mereka menerbitkan semua, Mas? Iya, jadi semua BPS jadi aturannya begini. Ketika kegiatan itu hanya dilakukan oleh pemerintah setempat kabupaten itu, maka yang mengeluarkan rekomendasi adalah BPS kabupaten kota setempat. Namun jika misalnya nih surveinya itu hanya dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan di Kabupaten Tanjab-Tim, Ya. tidak dilakukan oleh kabupaten lain ya, maka itu yang mengeluarkan rekomendasi adalah BPS Kabupaten Tanjab-Tim. Namun jika kegiatan survei itu dilakukan oleh lebih dari satu kabupaten, misalnya yang dilakukan oleh seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi, atau dilakukan oleh Pemda Tanjabin dan Tanjabar, maka yang mengeluarkan rekomendasi adalah BPS provinsi. Dan jika kegiatan itu dilakukan oleh lebih dari satu provinsi atau lintas provinsi, itu yang mengeluarkan rekomendasi adalah BPS RI, BPS pusat. Seperti itu aturannya. Mungkin untuk lebih jelasnya Mas, ini yang dilakukan oleh dua wilayah ini dalam hal cakupan atau pengerjaannya atau judulnya yang serupa? Cakupannya. Jadi misalnya kayak eh kegiatan Kerjasama gitu berarti ya? enggak, arti misalnya dari pemerintah provinsi ini, Provinsi Jambi mengadakan kegiatan survei pengumpulan data petani sawit, Ya. dilakukan di apa namanya di Kabupaten Tanjab-Tim dengan Kabupaten Tanjabar. Maka pengajuan rekomendasinya itu bukan dari dinas perkebunan Tanjab-Tim meminta ke BPS Tanjab-Tim, kemudian dinas perkebunan Tanjabar ke BPS Tanjabar, tapi dilakukan oleh dinas provinsi ke BPS provinsi, karena cakupannya ada di lebih dari satu kabupaten. Namun jika penyelenggaranya adalah dinas perkebunan dan kegiatan itu hanya dilakukan oleh dinas perkebunan Tanjab-Tim, di mana dinas perkebunan Tanjab-Tim menyelenggarakan kegiatan survei tadi petani sawit, maka memintanya ke BPS Tanjab-Tim. Seperti itu. Untuk prakteknya sendiri Mas, rekomendasi statistik ini mulai sangat aktif itu sejak tahun berapa? Sebenarnya rekomendasi ini adalah amanah daripada Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 ya, yang kemudian keluarlah salah satu implementasi daripada undang-undang itu, kemudian berlanjut di PP Nomor 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik. Nah, sebenarnya semenjak itu sudah ada kewajiban dari tahun 99 itu, kewajiban
kepada seluruh penyelenggara statistik untuk meminta rekomendasi Mm-mm. statistik kepada BPS sebelum menyelenggarakan kegiatannya, seperti itu. Dasar hukumnya itu. Oh. Apakah sekarang ini maksud saya nih gini, eh kita tahu nih itu sudah sebenarnya udah lama, Iya. aturan itu sudah lama keluar. Cuman untuk permintaan rekomendasi itu sendiri dari pihak luar kepada BPS itu Mm, eh, mulai adanya peningkatan permintaan itu sejak kapan? Mungkin kalau kita sih mungkin dalam 5 tahun terakhir ya, karena dalam 5 tahun terakhir ini dapat dikatakan mungkin dari BPS sendiri sebagai pembina ya, semenjak keluarnya Perpres 1 Data kita, karena di situ kan di Perpres 1 Data sangat jelas tertulis bahwa tugas BPS sebagai pembina data ada dua ya, satu adalah memberikan rekomendasi, kedua melakukan pembinaan. Mm-mm. Nah, semenjak keluarnya Perpres ini mendorong BPS untuk lebih gencar dalam melakukan sosialisasi tentang rekomendasi ini, karena menjadi amanah daripada Perpres 1 Data itu sendiri. Ya. Seperti yang kita ketahui juga nggak ya, untuk persoalan statistik ini juga kan merupakan proses yang banyak dilalui oleh akademisi nih. Dari akademisi sendiri untuk ke Provinsi Jambi itu apakah memang banyak muncul gitu rekomendasi dari BPS provinsi ke akademisi? Karena permintaan itu pasti banyak, demand-nya banyak. Karena saya yakin bahwa akademisi pun setiap melakukan penelitian kan bakal ada proses statistik di dalamnya. Ya, kalau sementara ini untuk rekomendasi statistik masih sebatas untuk statistik Sektoral. sektoral ya. Jadi untuk Uh-uh. statistik khusus memang kita belum concern di situ ya. Masih sebatas statistik sektoral yang diselenggarakan baik oleh OPD maupun oleh Kementerian Vertikal, Instansi Vertikal. Hmm. Itu memang karena belum disosialisasikan ke akademisi atau gimana? Ya mungkin mungkin karena salah satunya itu. Karena memang kita konsentrasinya sekarang untuk bagaimana untuk yang sektoral dulu. Oh, karena kaitannya dengan yang satu data SDI Indonesia ya, tadi ya. satu dan Indonesia Oh, ya. oke. Eh, kita mungkin berbelok sedikit ke SDI gini. Tujuan utama SDI ini apa, Mas? Ya karena kita tahu ya, namanya data itu ada di mana-mana. Tujuan utamanya adalah, namanya satu data adalah agar data itu yang tersebar itu punya satu konsep, definisi, dan mudah digunakan. Jadi intinya adalah data itu memiliki makna yang sama. Jangan sampai ketika kita bicara penduduk, konsep Bias. orang penduduknya antara kita dengan orang lain itu beda gitu. Ya. Jangan sampai kita ngomong pengangguran, konsep penganggurannya beda. Mm-mm. Artinya makna data itu menjadi sama, satu, intinya di situ. Oke. SD eh, ini kan menyatukan konsep nih, menyatukan definisi. Eh, untuk user sendiri, cara memanfaatkan SD ini gimana? Apakah ini terbuka untuk umum gitu? Ya saat ini untuk khusus SDI dari Bappenas sudah membangun portal SDI ya sebenarnya ya. Artinya Mm-mm. tinggal sekarang tahap bagaimana pemerintah daerah karena kan sebenarnya di SDI perannya lebih ke pemerintah ya. Pemerintahnya dari, kalau BPS kan hanya pembina ya, SDI kan di situ Mm-mm. ada wali data, kemudian ada juga dari forum SDI-nya ya, sekitar SDI dari Bappenas. Jadi memang perannya ada di lebih banyak ke pemerintahnya sebenarnya. Nah, saat ini untuk portal sendiri kan, portal SDI sendiri sudah mulai sudah dibangun Bappenas, tinggal mulai tahap pengisian ya, untuk mengisi dalamannya gitu kan, dalamnya portal itu oleh pemerintah daerah. Tahapnya itu. Untuk forum datanya sendiri ini apakah sudah merata terbentuk di tiap daerah, Mas? Kalau posisinya sih belum semuanya di Jambi ya, belum semuanya Mm-mm. memiliki, sudah ada terbentuk forum SDI. Bahwa sebenarnya forum SDI ini menjadi amanah dari Perpres 39 ya, terbentuknya forum SDI. Nah, mungkin ya pasti peran kita di BPS yang mendorong mereka, mendorong
partisipasi dalam pembentukan forum SDI. Keuntungannya sendiri bagi Pemda apa, Mas? Agar Sebenarnya mereka tertarik kan? Kan ya, kita pahami gini, orang akan tertarik akan sesuatu tuh kalau ada feedbacknya gitu kan, untuk mereka gitu. ya, jadi kan dari forum SDI itu outputnya sebenarnya ada dua ya, rencana aksi SDI dengan penetapan daftar data. Daftar data ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang tertuang baik oleh di RPJMD di daerah maupun RPJMD oleh pemerintah pusat. Untungnya apa dengan adanya forum SDI, maka sudah jelas bahwa semua data itu sudah punya pengampunya gitu. Misalnya untuk data eh, data jumlah kematian bayi gitu kan, sudah Mm-mm. ada pengampunya, siapakah nanti yang akan menghasilkan data itu. Oh, udah dibagi-bagi gitu, Iya, Mas. sudah dibagi-bagi sehingga nanti ketika dibutuhkan data itu, karena data itu kan sudah untuk rencana pembangunan dan evaluasi pembangunan kan, pasti Mm-mm. data-data itu, karena jadi tidak akan ada saling lempar, oh ini bukan tugas saya untuk mengumpulkan data ini. Nah, di data-data Hmm. itu, di forum itu sudah dibagi siapakah pengampu untuk masing-masing data yang ada dalam daftar data itu. Berarti kalau misalnya satu pengampu sudah mengeluarkan data yang ini, eh, pihak atau instansi lain nggak bisa mengeluarkan data hal yang Iya, karena serupa. kita sudah menyepakati bahwa untuk indikator itu, variabel itu, maka sebagai pengampunya adalah OPD apa, seperti itu. Nih, berbicara tentang data, Mas. Kan kita tahu nih, data tuh ada beberapa data yang memang sensitif gitu kan. Karena beberapa data itu kan memang classified gitu. Apakah data-data yang serupa ini classified rahasia ini juga include di dalam satu data? Maksudnya eh, dari pihak penghasilnya mereka akan collecting ke sana, sekedar collecting gitu, ini collecting tapi memang nggak bisa diakses oleh orang tertentu gitu. Kalau kaitannya dengan satu data yang di forum SDI, otomatis datanya ada data-data yang bukan konfidensial ya, Hmm. data yang rahasia. Data konfidensial itu kan menyangkut, misalnya menyangkut individu, nama individu, itu kan Ya. data yang dikecualikan ya. Mm-mm. Kalau data-data yang dikumpulkan dalam forum SDI itu adalah data-data yang merupakan indikator strategis, artinya memang indikator yang digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Artinya data itu bukan data yang dirahasiakan. Kalau data dirahasiakan ada pasti, kalau kita pasti akan, data dirahasiakan adalah nama dan alamat responden kita, itu kan data yang dirahasiakan Mm-mm. salah satunya kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Oh, berarti kayak misalnya nih eh standar lah kayak misalnya data orang miskin misalnya. Ini contoh ya. Misalnya dinas sosial produce data orang miskin. Mereka kasih data orang miskin. Karena dianggap ini by name by address kan nggak belum Iya. tentu jadi konsumsi publik. Maksud saya tuh data semacam ini apakah dikumpulkan juga di SDI atau portal apapun gitu di database satu data Indonesia itu. Meskipun pada kenyataannya misalnya data ini hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dari dinas sosialnya sendiri atau dari setwapres atau setpres gitu. Iya, kalau intinya kan di forum SDI menyepakati daftar data apa ya, Hmm. secara agregat ya, jadi tidak Hmm. berbicara by name by address di situ kan. Hmm. Jadi kalau kesepakatan forum SDI ya tetap nanti ada hubungannya dengan eh, indikator-indikator RB tematik ya, kemiskinan, inflasi. Hmm. Eh, untuk kalau SDI kayaknya sih enggak sih, kalau penyepakatan itu enggak di forum SDI. Kalau di forum SDI itu dia hanya menyepakati untuk siapakah data-data yang akan dikumpulkan atau apa, kemudian ya mungkin action daripada kementerian yang sebagai pengampu itu salah satunya yang mengumpulkan itu. Artinya ketika misalnya data kemiskinan adalah
pengampunya adalah dinas sosial, maka action daripada dinas sosial um, untuk menghasilkan data kemiskinan itu adalah dia harus menyelenggarakan misalnya kegiatan uh, survei untuk penduduk miskin. Tapi secara umum di forum SDI itu tidak menyepakati bahwa kita harus punya program kerja pengentasan kemiskinan dengan mengumpulkan data penduduk miskin. Enggak. Cuman kita, di forum SDI menyepakati data apa yang kita butuhkan. Tugas dari si pengampu data itulah nanti yang mencari data itu. Artinya ketika misalnya dinas sosial mendapatkan tugas untuk mencari data penduduk miskin, maka dari dinas sosial yang mengeluarkan program untuk mencari informasi jumlah penduduk miskin itu, bukan di forum SDI yang menyepakati programnya. Ya, itu yang saya maksud gitu lah. Iya. Bahwa di satu data ini kan masing-masing dinas, masing-masing instansi itu bisa mengumpulkan data. Mereka mengumpulkan data, terus dikumpulkan lagi dalam satu database besar yang bisa digunakan secara bersama. Kan idealnya gitu kan? Ini satu database besar yang digunakan bersama. Terus apakah nanti data-data yang sudah dikumpulkan ini bakal diklasifikasikan lagi? Ini data-data yang benar-benar nggak bisa diakses sembarang orang. Ini yang bisa semua orang orang umum pun bisa mengakses, dan ini hanya untuk instansi tertentu gitu maksud saya itu. Ya, kalau itu pasti ya, karena kan untuk data kan nggak semuanya data bisa disebarluaskan ya, pasti akan data yang dikecualikan. Kalau yang disepakati di forum SDI itu nanti data-data agregat nantinya, data-datanya bersifat agregat. Oke, berarti data-data makro gitu doang ya. Dengan data-data makro ini kan tentunya banyak kondisi yang bakal berubah sih sebenarnya kan. Kita pemanfaatan satu ruang untuk sharing bersama. Apakah kondisi saat ini tuh banyak berpengaruh gitu ke instansi ini? Karena terus terang kan kita ketahui nih bahwa instansi yang ada pun saat ini sudah punya banyak nih. Mereka punya sumber data, mereka punya banyak aplikasi yang harus mereka kerjakan, mereka punya banyak tugas-tugas yang mereka kerjakan. Itu pun di luar ini kan, di luar forum data yang bakal terbentuk itu. Ini nih apakah bakal ada pertentangan gitu? Atau menambah job desk mereka gitu? Enggak, karena kan kalau job desk enggak sih. Sebenarnya kan saat ini kan dengan adanya forum SDI ini sudah jelas siapakah data yang punya itu. Kalau memang selama ini data itu sudah ada di instansi, ya kan artinya nggak menambah tugas, cuman sudah jelas bahwa data yang kita pakai adalah kesepakatannya adalah data dari dinas yang bersangkutan. Kalau memang selama ini beberapa data yang masih bias, apakah menggunakan data dinas A atau dinas B, dengan adanya forum SDI ini sudah disepakati bahwa data yang dipakai adalah data dari dinas A misalnya, seperti itu. Bakal ada kemungkinan nggak Mas, kalau misalnya dari dinas-dinas ini karena pembagian-pembagiannya nanti bakal lebih jelas, bakal ada benar-benar dinas yang memang nggak jadi pengampu data gitu. Ya, karena kan dengan adanya forum SDI, tusi dari dinas itu tidak tumpang tindih, salah satunya kan ke situ ya. Artinya jangan sampai tusi di satu dinas menjadi juga tusi di dinas yang lainnya. Artinya tidak ada dinas yang mengeluarkan data yang sama gitu. Misalnya data dinas sosial dengan dinas tenaga kerja mengeluarkan sama-sama data tentang penduduk yang rentan miskin misalnya, karena dari tenaga kerja dari sisi misalnya dari sisi tenaga kerjaannya, dinas sosial mungkin dari sisi kepemilikan asetnya gitu kan. Nah, dengan adanya satu data, jelas bahwa yang dipakai adalah data siapa, tusinya siapa, semuanya jelas di situ, sehingga tidak ada dua kali kerja.
Iya, soalnya gini, kan yang sering kita alami lah, Mm-mm. kan ada beberapa perbedaan yang sangat besar gitu antara BPS dengan instansi-instansi yang ada saat ini gitu. Sebagian besar dari mereka pun itu kan kebanyakan data mereka tuh merupakan data register gitu kan, bahwa mereka Iya. nggak visit home to home. Ada sebagian instansi yang memang melakukan hal serupa dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, door to door, sama yang selama ini BPS lakukan gitu kan. Mm-mm. Ya kita sadari lah, semakin banyak sebenarnya kan, kalau tiap-tiap instansi punya hal yang serupa, jangankan instansi-instansi yang di luar lah, kita aja BPS tuh kadang masih ada tuh mengumpulkan pertanyaan yang sama di rentang waktu yang berbeda gitu. Itu aja udah tumpang tindih kan, apalagi misalkan ditambah lagi pihak keluar, mereka harus ke rumah penduduk, itu lagi yang ya sering kita jumpai lah kenyataan di lapangan. Apa lagi nih Pak datanya, apa lagi nih Pak data apa lagi, perasaan kemarin baru didata, misal baru baik kemarin didata kan. Masyarakat kita juga ibarat kata mereka tuh eh, sebenarnya ingin merasakan dampak langsung. Cuman namanya pendataan itu kan dampaknya kan nggak langsung. Itu benar-benar indirect gitu kan. Bisa bisa berupa kebijakan, bisa berupa peraturan yang bakal ditentuin dari hasil data yang telah dihasilkan. Nah, dari hal-hal yang tadi ini nih nggak bakal ini kah di masyarakat sendiri gitu. Terus pertama yang perlu kita pegang yang namanya data paling baik adalah data registrasi sebenarnya. Iya. Ya. Data terbaik adalah data registrasi. Permasalahannya adalah kan registrasi itu kan membutuhkan kemauan ya dari orang yang melakukan eh, registrasi ya, register itu Iya. kan. Jadi sehingga akhirnya muncullah namanya survei atau sensus. Nah, tugas BPS sekarang adalah mendorong pemerintah yang memiliki kemampuan legalitas dalam melakukan registrasi Mm. itu untuk mendorong penduduk warga negara mau registrasi. Kita melakukan UMKM kemarin, PL UMKM. PL UMKM tidak akan kita laksanakan jika registrasi pendaftaran UMKM sudah bagus. Iya. Benar kan? Ya. Heeh. Ya, artinya tugas BPS sekarang adalah mendorong mereka untuk memperbaiki proses bisnisnya yang bisa dilakukan sekarang. Iya. Proses bisnisnya. Bahkan di undang-undang statistik yang baru nanti sudah memikirkan itu para petinggi kita, bahwa ketika semua kementerian sudah baik kegiatan statistiknya, registrasi sudah baik, artinya nggak perlu lagi ada sensus penduduk, tidak perlu lagi Mm-mm. ada sensus ekonomi, tidak Mm-mm. perlu lagi ada sensus pertanian, karena semuanya sudah jelas registrasinya, siapa, oh petaninya namanya si A, si B, usahanya apa, luas lahannya berapa, mereka udah punya semuanya kan. Iya, udah ada Nggak perlu kementerian lagi ada terkait ya. sensus, itu kan artinya udah baik semua nih. Heeh. Yang kita bina sudah sukses, kita udah sukses membina. Apa peran BPS? Peran BPS di situ adalah eh, sebagai validasi yang BPS, validasi bahwa penyelenggaraan itu sudah sesuai dengan real. Ini yang sedang saat ini undang-undang statistik yang baru yang akan sedang digodok, arahnya ke depan. Pimpinan sudah membaca bahwa ya nanti BPS perannya apa ketika kita berhasil membina registrasi semua Iya. kementerian sudah bagus, Heeh. Tugas-tugas tidak perlu BPS ada malah lagi ini ya. namanya UMKM, tidak perlu lagi adanya reksosik, tidak perlu lagi adanya sensus penduduk karena semuanya sudah bagus. Heeh. Nah, tugas BPS itu adalah Habis. melakukan validasi. Nah, itu sudah dibaca oleh pimpinan kita, salah satunya di undang-undang statistik yang baru, salah satunya itu nanti gitu. Kita tunggulah untuk detailnya seperti apa undang-undangnya. Mungkin kalau dari pimpinan saya pernah mendengar seperti itu kan, salah satunya. Mm-mm. Karena kita untuk detailnya mungkin kami belum membaca seperti apa. Iya. Memang masuk akal sih bahwa itu tadi, semakin BPS eh, melakukan pembinaan yang baik, justru tugas-tugas yang ada melekat selama ini di BPS makin hilang gitu kan, Iya, karena makin tetap makin aja data berkurang. mereka akan lebih baik daripada data sensus atau survei. Registrasi adalah data terbaik yang pernah ada, registrasi. Nah, masalahnya kan sistem registrasi di kita itu masih lemah, makanya kita masih perlu melakukan sensus dan survei. Selain juga variabel yang dikumpulkan di dalam registrasi kita belum
luas ya, artinya kita masih membutuhkan variabel lain dalam penghitungan indikator gitu. Mungkin ini juga masih sebabnya, maksudnya bahwa keaktifan masyarakat sebenarnya nggak di registrasi ini kan. Mungkin itu pengaruh besarnya sih. Masyarakat kita tuh masih abai tentang data, masih abai tentang betapa bermanfaatnya informasi. Terus sebagian malah terbiasa dengan disinformasi. Berarti kan pengolahan di masyarakat sendiri nih. Ini kan salah satu tugas BPS juga sebenarnya kan, melakukan pembinaan. Kalau zaman dulu tuh kayaknya kita pernah ada kata-kata memasyarakatkan statistik. Nah, untuk sekarang ini nih memasyarakatkan statistik ini nih tugas yang benar-benar bisa dilakukan oleh BPS secara real itu untuk memasyarakatkan statistik ini sejauh mana yang bisa BPS? Karena untuk mengejar yang tadi tuh kondisi ideal data register itu kan butuh keaktifan masyarakat gitu. Ya banyak sih sekarang program pembinaan yang kita sudah hanya kita coba untuk lebih mendekatkan masyarakat. Seperti kita tahu ya, sebenarnya program pojok statistik, program desa cantik adalah salah satu usaha yang kita lakukan untuk lebih mendekatkan pada masyarakat. Kalau pojok statistik melalui civitas akademika mahasiswa, salah satu upaya kita, karena mereka juga diharapkan, mereka mahasiswa kan masyarakat juga ya, mampu juga memberikan insight-insight tentang statistik ketika di masyarakat. Dan termasuk salah satunya adalah program desa cantik. Program desa cantik itu tujuannya adalah mendekatkan statistik ke masyarakat, khususnya masyarakat desa. Itu adalah beberapa upaya yang telah kita bangun ya untuk lebih dekat dengan statistik melalui beberapa program-program itu. Gitu. Mau jangan lama-lama, mau. Baru sejam loh, ini berapa tuh nah? Oke lah, itu tutup dulu. Tutup. Sip. Oke, baiklah sobat data. Kan ulang lupa lagi. Oke, sobat data, demikianlah pencerahan nih yang bisa Mas Nova kasih untuk kita mengenai satu data Indonesia, terus tentang statistik sektoral juga. Mungkin di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa lagi dengan Mas Nova ataupun narasumber lainnya yang dapat memberikan banyak kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ya pemikiran kita lah. Semoga jadi lebih maju dunia perstatistikan kita. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, Mas Nova ada sedikit kata-kata nih, tak motivasi atau apapun lah. Yang motivasi. Oke, baiklah Mas Nova nih, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga nih udah hadir di podcast kita nih, orang provinsi pertama yang jadi narasumber di podcast BPS 5006. Semoga narasumber lainnya nanti ya mudah-mudahan lah siapapun nanti yang datang ke BPS 1506 punya banyak persiapan untuk kita tanya-tanyain, untuk berbagi lah, sharing knowledge untuk sobat-sobat data sekalian. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya.